Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang Jamaah Zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah SWT berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, sekaligus nikmat keimatan, sehingga kita bisa memanfaatkan kesehatan kita itu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Salah satunya adalah ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan dan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita insyaAllah. Salawat sering salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai pemimpin kita. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang komitmen dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jamaah Zuhur rahimakumullah. Dalam waktu lebih kurang 15 menit kita ingin menyampaikan sebuah judul ceramah, yaitu berikanlah pengorbanan terbaik dalam setiap kesempatan. Dalam surat Al-Maidah atau surat yang kelima ayat yang ke-27 bahwa pengorbanan yang diberikan oleh Qabil dan Habil ketika disuruh oleh Allah SWT memberikan yang terbaik sebagai cara untuk menikahi saudaranya, karena terjadi perdebatan bahkan sampai kepada persengketaan antara Qabil dan Habil dalam rangka menikahi saudaranya, karena waktu itu memang yang ada baru mereka adik-beradik. Maka keduanya memberikan pengorbanan, tapi ternyata pengorbanan yang diberikan oleh Qabil itu tidak diterima. Yang diterima adalah pengorbanan dari Habil, adiknya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tul 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq il qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhir. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, yaitu ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain yaitu Qabil tidak diterima oleh Allah SWT. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Bapak dan ibu-ibu, kita harus memberikan
yang terbaik, maka Allah juga akan menerima setiap pengorbanan kita. Kalau itu kita niatkan yang ikhlas dan yang terbaik, apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Artinya, jangan kita menganggap sepele, jangan kita menganggap kecil sesuatu yang pada waktunya justru itu yang terbaik yang kita berikan. Boleh jadi air satu gelas, walaupun air seteguk, tetapi dalam situasi tertentu itu yang terbaik yang kita berikan. Seperti dalam perang Yarmuk. Setelah selesai perang, maka ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang sama-sama hampir meninggal karena keletihan dan dahaga yang sangat. Maka ketika seseorang sangat dahaga seperti itu, darah juga banyak yang keluar, maka yang dibutuhkan oleh orang itu ketika itu bukan ceramah, bahkan bukan makanan, tapi yang dibutuhkan adalah air satu teguk. Tetapi karena ketiga-tiganya orang yang baru takwa, apa yang terjadi? Ketika dia mendengar salah seorang saudaranya juga minta air, alma, maka dia tidak mau mendahului untuk meminum. Dia dahulukan saudaranya di sebelah. Silakan berikan ke sebelah, katanya. Ketika sudah ada orang yang memberikan air kepadanya, dia persilakan, silakan saudara di sebelah. Karena yang di sebelahnya juga orang bertakwa. Ketika sudah hampir bertemu bibirnya dengan bibir gelas atau mangkuk atau cawannya, terdengar juga olehnya saudaranya di sebelahnya juga meminta air. Dia juga tidak tegah. Dia tahu yang terbaik waktu itu yang diberikan kepada saudara adalah seteguk air. Maka dia berikan kepada saudaranya yang kedua. Begitu juga yang terjadi ketika dia mendengar ada lagi saudaranya yang ketiga juga minta air, dia berikan juga. Akhirnya Allah mentakdirkan ketiga-tiganya ternyata memang ajalnya di situ. Ketiga-tiganya mati syahid, walaupun sebagai asbabnya mungkin karena tidak dapat air, tapi sebenarnya mereka sama-sama orang bertakwa dan teruji ketakwaannya ketika dia harus memberikan yang terbaik, walaupun hanya seteguk air. Jangan dianggap sepele. Begitu juga ketika ada seseorang yang sudah lupa dia pernah berbuat baik kepada seekor binatang, lalu nanti di akhirat ditanya oleh Allah SWT, kira-kira apa amalmu terbaik menyebabkan kamu masuk surga? Dia menyangka sholat dia, puasa dia, bahkan kalau sebagai ustaz mungkin ceramah dia. Ternyata amalan yang paling tinggi di sisi Allah SWT adalah karena sesuai dengan situasinya. Dia pernah menghadapi sebuah situasi, mendapatkan seekor binatang, ada menyebutkan anjing, ada menyebutkan kucing, ya. Ketika itu dia hampir mati, sakaratul maut, dia membutuhkan pertolongan dari seseorang, maka dia ambil kucing itu, lalu dia bersihkan, dia kasih minum, dia kasih makanan, sehingga sehatlah kembali binatang itu. Ternyata apa? Ketika di akhirat, amalannya yang paling tinggi pahalanya ternyata adalah amalan seperti itu. Mungkin banyak sekali orang yang mengira, menyangka amalan-amalan seperti itu amalan yang sepele. Itu sebabnya dia sudah melupakan. Belum tentu itu di sisi Allah SWT. Ternyata itulah yang terbaik. Sehingga banyak hadis-hadis ketika pertanyaan kepada Rasulullah SAW, afdalul a'mal, tentang amal yang paling afdal, mana amal yang paling baik? Ternyata sesuai dengan situasinya. Walaupun ada perintah jihad, tapi ketika orang tuanya membutuhkan pertolongan, orang yang sudah tua bangka, tidak ada orang lain yang menolongnya, ternyata apa amal yang terbaik? Amal yang terbaik waktu itu bukan pergi jihad, tapi dia memelihara orang tuanya. Kalau ada orang tua kita butuh pertolongan, sudah tua bangka, tidak bisa ngapa-ngapa, maka ketika itu amalan terbaik kita bukan kirim uang, bukan yang lain-lain,
tapi pertolongan kita kalau kita menyediakan waktu kita, mungkin memberi makanan, ya, datang memeliharanya, itulah amalan terbaik kita. Banyak sekali contoh-contohnya dalam kehidupan ini. Dan kita akan selalu diuji oleh Allah SWT dengan situasi-situasi tertentu. Apakah kita mau mengorbankan yang terbaik? Kalau orang kaya memberikan uang, itu bagi dia tidak berat. Tapi mungkin ada situasi ketika kita punya uang sedikit, ada orang yang butuh pertolongan, ternyata itulah yang terbaik. Tentang haji juga ada kisahnya. Ternyata dalam mimpi seseorang ada orang yang dapat haji mabrur waktu itu. Dicari-cari, ya, karena dalam mimpinya sudah 3 kali. Ternyata orang yang tidak pergi haji. Tapi apa? Orang yang akan pergi haji, tapi ada tetangganya yang membutuhkan, ya, sangat membutuhkan, maka dia berikan sebagian biaya hajinya sehingga dia tidak jadi haji waktu itu. Ternyata ketika ada mimpi seseorang di Makkah, ada orang yang dapat haji mabrur, namanya itu, tempatnya di situ, dicari ke sana. Ternyata adalah orang yang tahun itu tidak pergi haji, tapi ternyata dia mendapatkan pahala haji mabrur. Kenapa? Karena amalan terbaiknya ketika itu adalah walaupun dia akan berangkat haji, tapi ada tetangganya yang paling membutuhkan, maka dia mendapatkan haji mabrur. Itu juga kisah ketika orang masuk ke dalam gua, ternyata dia menyampaikan berbeda-beda amalan terbaiknya. Ada orang tuanya yang hari-harinya dia pelihara, suatu ketika dia pulang ke rumah, orang tuanya, ibunya sudah tidur, maka dia menunggu, dia terbangun terus sampai ibunya bangun kembali, karena dia tidak tega bangunkan ibunya. Ternyata amal terbaiknya bisa menggeser pintu gua. Ada orang yang ketika mau berzina, ternyata Allah SWT memberikan pada hatinya, dia takut kepada Allah SWT, dia tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah. Itulah amalan terbaiknya. Ada juga orang yang sudah lama memelihara atau menjadi penggembala, lalu kemudian dia pergi, ternyata ketika dia pulang, dia minta kepada majikannya, ternyata majikannya masih menyimpan uangnya, kambing-kambingnya masih dihitungnya. Dia tidak mengambil sepeser pun dari biaya atau ongkos atau gaji atau sewa pengembalanya. Ternyata itu pula amalan terbaiknya. Dalam kehidupan kita ini berbagai macam ujian-ujian terhadap kita mungkin akan terjadi terus-menerus. Apa amalan terbaik kita? Tergantung situasi dan kondisinya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita jadi orang-orang yang selalu waspada dengan ujian-ujian itu, sehingga kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mohon maaf, aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La